Beyond Time, episode 50. Sebelumnya, ia tidak tahu apa-apa tentang Su King. Namun, setelah Su King menghancurkan si maling, Master Seng Yun sedikit tertarik padanya. Meskipun begitu, ia tidak tahu seperti apa rupa Su King, dan berencana untuk membiarkannya sedikit lebih kuat hingga ia siap untuk dimanfaatkan dengan baik. Selama ia mencari pencerahan, ia menerima pesan dari murid-murid lain di Sekte Pedang Awan Melonjak yang memperingatkannya tentang Su King. Itulah pertama kalinya ia melihat gambaran seperti apa rupa Su King. Serangannya saat ini memang biasa saja, tetapi ia tetap terkejut karena serangan itu tidak melukai Su King sama sekali. Tiba-tiba, ia berpikir mungkin ide yang bagus untuk membunuh Su King dan menyerapnya. Kemudian ia mempertimbangkan bahwa melakukannya sekarang mungkin tidak akan menghasilkan hasil terbaik, sehingga ia berkata, "Kaulah yang memanfaatkan kehadiranku untuk merebut adik mudaku. Kembalilah, bersujudlah padanya 3 kali, lalu bebaskan dia. Biar kujelaskan, Su King. Untuk setiap helai rambut di kepalanya yang kau lukai, aku akan memotong salah satu jarimu." Tanpa terkecuali. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Su King dan kembali bermeditasi. Sementara itu, kerumunan yang berkumpul di luar kuil menyaksikan dengan napas tertahan saat mereka menyaksikan Su King dan Master Seng Yun. Mereka semua telah lama mengenali siapa Master Seng Yun, dan bahkan telah merasakan beberapa cara dominannya. Dan sekarang mereka tahu betapa perkasanya dia saat bertindak. Berkat apa yang baru saja dikatakan Master Seng Yun, mereka sekarang tahu siapa Su King. Su King dari eselon 7 mata darah. Dia adalah orang terpilih dari Seven Blood Eyes. Memangnya kenapa kalau dia begitu? Bahkan dia harus menundukkan kepalanya di hadapan orang-orang dari daratan kuno yang dihormati. Su King berdiri di pintu masuk kuil, mengamati tenggorokan Master Seng Yun, lalu lampu kehidupannya. Cahaya dingin terpancar di mata Su King, begitu pula niat membunuh. Di dalam tusuk sate besi hitam, prajurit Vajra Emas Patriark merasakan desakan untuk terkesiap berulang kali, tetapi ia menahannya. Lebih dari sebelumnya, ia merasa bahwa Master Seng Yun adalah sosok yang nyata. Di buku-buku yang pernah saya baca, biasanya yang terjadi adalah musuh mengintimidasi tokoh utama hingga terpojok. Akhirnya, tokoh utama tak tahan lagi dan tak punya pilihan selain melawan balik dengan kekuatan mematikan. Adegan-adegan itu memang keren, meskipun saya akui lama-lama jadi membosankan. Namun, Su si jahat berbeda. Dengannya, jika musuh menunjukkan sedikit saja niat membunuh, ia akan menganggapnya sebagai ancaman bagi nyawanya. Musuh bahkan tidak perlu menyerangnya, dan niat membunuhnya sendiri akan meroket. Su King tidak tahu apa yang dipikirkan sang patriark. Namun, ia tahu bahwa ia dan Master Seng Yun tidak berada di level yang sama dalam hal kecakapan bertarung. Karena itu, ia tidak bertindak impulsif. Berbalik, ia menemukan posisi yang tepat untuk duduk bersila, dan tanpa mengungkapkan apa yang sedang dilakukannya, mulai meracuni area tersebut. Dia telah memutuskan untuk membunuh Master Seng Yun. Lagi pula, ketika dia menangkap murid Sekte Pedang Awan Melonjak itu di markas Merpati Malam, dia tidak hanya melukai beberapa helai rambut di kepalanya. Dia juga membantingnya ke tanah dan mematahkan sebagian besar tulangnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Master Seng Yun tadi, jika sehelai rambut bernilai 1 jari, maka segerombolan tulang yang patah pasti bernilai 1 nyawa. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sebelum kau membunuhku. Mata Su King menyipit saat niat membunuhnya meningkat. Namun, ia tidak menunjukkannya di matanya. Setelah menenggak racunnya, ia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada pelindung dao di area tersebut. Melihat apa yang terjadi, Patriark prajurit Vajra Emas berpikir, Su si jahat sedang meracuni area ini. Itulah yang biasanya dia lakukan ketika bersiap menghajar musuh habis-habisan. Ini akan menjadi pertarungan antara tokoh utama sungguhan dari 2 novel yang berbeda. Prajurit Vajra Emas Patriark gemetar, dan bahkan ia sendiri tidak yakin apakah itu karena takut atau gembira. Yang ia tahu hanyalah, jika Su King akan membunuh seseorang, kecuali lawannya memiliki teknik yang luar biasa, Su King tidak akan berhenti sampai mereka mati. Hal itu berlaku bahkan untuk musuh terkuat yang pernah dihadapi Su King sebelumnya. Dari dalam tusuk sate besi, sang patriark bisa merasakan betapa hebatnya Master Seng Yun. Terlebih lagi, ia telah mendengar para polisi divisi kejahatan kekerasan berbicara tentang betapa hebatnya Master Seng Yun.
Namun, ia tidak dalam posisi untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Hanya ada satu hal yang penting baginya. Mengingat kepribadian Su yang jahat, jika dia mati dalam pertarungan ini, dia pasti akan meledakkan tusuk sate besi itu sebelum dia keluar. Gara-gara Master Seng Yun ini, Su jahat sedang ingin membunuh. Gara-gara Master Seng Yun ini, Su jahat bisa saja meledakkanku. Gara-gara Master Seng Yun ini, nyawaku dalam bahaya. Ini semua gara-gara Master Seng Yun. Master Seng Yun, kau akan membuatku terbunuh. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, mata sang patriark menjadi merah saat dia melotot ke arah Master Seng Yun melalui tusuk sate. Bayangan itu bisa merasakan fluktuasi yang datang dari Su King dan sang patriark. Ia telah memulihkan sebagian besar kecerdasannya baru-baru ini, dan setelah merasakan apa yang sedang terjadi, ia menjadi gugup. Hari sudah malam, dan Su King diam-diam menebar racun di sekelilingnya. Racun itu tak berbau dan tak beraroma, tetapi masih ada di sana, berdenyut. Kenyataannya, tak satu pun racun yang ia tebarkan itu berbahaya. Namun, dengan menambahkan satu primer tertentu, racun itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Jelas, Su King tidak berpikir itu akan cukup untuk menghabisi Master Seng Yun. Dulu di Seven Blood Eyes, Master Seng Yun telah melepaskan kekuatan tempur enam api, yang begitu mengerikan hingga ia mampu bertarung melawan para tetua puncak pertama. Yang terpenting, Su King tidak yakin apakah hanya kekuatan tempur enam api yang mampu dilepaskan Master Seng Yun. Terlebih lagi, ia masih tidak yakin di mana para pelindung Dao Master Seng Yun berada. Mengingat kepribadian Master Seng Yun, saya ragu para pelindung Dao sedang bersembunyi. Kemungkinan besar, beliaulah yang mengirim mereka. Mereka mungkin sedang berada di Forbidden by the Phoenix untuk suatu tugas. Tapi apa? Setelah berpikir lebih lanjut, Su King memutuskan lebih baik mencegah daripada menyesal. Ia akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menilai situasi, dan tidak akan bertindak gegabah. Pilihan terbaik adalah terus meracuni area tersebut dengan harapan meningkatkan peluang keberhasilannya. Pada saat yang sama, ia merilis 5 botol kumbangnya. Namun, apa yang terjadi setelah itu membuat Su King semakin waspada. Payung di atas kepala Master Seng Yun memiliki sifat pertahanan yang tak mampu ditembus kumbang-kumbang itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berkumpul di sekelilingnya. Lampu kehidupanku melindungi jiwaku. Apakah lampu kehidupan Master Seng Yun melindungi tubuh jasmaninya? Waktu berlalu, senja berlalu dan malam pun tiba. Bulan muncul di kubah langit, memancarkan cahaya bulan ke daratan di bawahnya. Setelah memeriksa racun di area tersebut, Su King mencoba memutuskan racun apa lagi yang akan ditambahkan ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Para kultivator di luar kuil bereaksi terhadap datangnya malam. Ekspresi mereka lebih serius, tetapi di saat yang sama, beberapa dari mereka tampak menantikan sesuatu. Penasaran dengan apa yang tengah terjadi, Su King menoleh ke salah satu lelaki tua berkobar tunggal. Ketika tatapan Su King tertuju padanya, lelaki tua itu menggigil. Setelah ragu sejenak, ia berdiri, membungkuk kepada Su King, lalu berkata pelan, "Rekan Taois Su, apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang misteri kuil-kuil Taois maha luas?" Mendengar ini, ekspresi Su King tetap netral. Informasi di sekte tidak terlalu detail mengenai apa yang disebut misteri. Ia mengangguk kepada lelaki tua itu. Tanpa ragu, lelaki tua itu memberikan penjelasan yang rinci. "Rekan Taois Su, selama bertahun-tahun tidak ada yang istimewa tentang kuil Taois maha luas ini. Namun, 4 tahun yang lalu, kuil itu berubah. Itulah sebabnya ada lebih banyak orang di sini daripada biasanya. Bedanya, ketika malam tiba dan cahaya bulan memasuki kuil, patung-patung itu akan menampilkan tarian pedang. Siapapun bisa menontonnya. Namun, hingga kini, belum ada yang mencapai pencerahan darinya, kecuali satu orang maha kuasa itu." Tatapan lelaki tua itu beralih ke Master Seng Yun. Hampir setiap malam sejauh ini, dia mendapatkan manfaatnya. Kami semua terus gagal, tetapi kami semua masih berharap bisa meraih keberhasilan. Sedikit saja akan membuat orang-orang seperti kami jauh lebih kuat. Su King menatap kuil dengan saksama. Cahaya bulan menyinari segalanya, dan akhirnya menembus ke dalam kuil, menyinari patung-patung dewa di sana. Saat Su King memperhatikan, salah satu patung di kuil mulai bergerak. Awalnya perlahan, kemudian patung itu bergerak dengan lebih luas. Saat itu,
Pedang-pedang muncul di udara di sekitarnya, hampir tak terlihat, seolah-olah itu ilusi. Itu hanya berlangsung sesaat, lalu semua yang ada di kuil kembali normal. Terkejut, Su Qing memfokuskan pandangannya lebih dekat pada patung itu, dan tak lama kemudian, ia dapat melihatnya bergerak lagi dan merasakan proyeksi pedang di sekitarnya. Bagi kebanyakan orang, proyeksi pedang itu begitu kabur sehingga mereka tidak dapat melihatnya, kecuali untuk sesaat ketika menjadi jelas. Namun karena pencerahan Su Qing sebelumnya tentang pedang tunggal maha luas, dia dapat melihatnya dengan cukup jelas. Saat semuanya menjadi jelas baginya, sebuah pedang surgawi ilusi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pedang itu tak lain adalah pedang tunggal maha luas yang telah ia pahami. Saat ia menyaksikan pemandangan di depannya, pedang surgawi itu terbentuk, lalu berkilauan terang seolah sedang mengalami transformasi. Lebih tepatnya, ia semakin nyata. Pedang surgawi yang asli tadinya ilusi, kini, mulai dari gagangnya, berkilauan terang dan menjadi lebih padat. Seiring efeknya menyebar, ia memenuhi tubuh pedang, dan pedang tunggal keluasan tertinggi milik Su Qing semakin mendekati kenyataan. Para penonton tampak tercengang. Pada saat yang sama, Master Seng Yun, yang duduk bersila di kuil, juga memiliki golok surgawi di atas kepalanya, mirip dengan milik Su Qing. Satu-satunya perbedaannya adalah miliknya berwarna hijau dan milik Su Qing berwarna ungu. Ketika kedua pedang surgawi itu muncul, para penonton berseru kaget. Banyak yang terengah-engah karena takjub. Sejujurnya, Master Seng Yun selalu mengalami hal yang sama akhir-akhir ini, dan para penonton sudah terbiasa. Namun, terulangnya adegan yang sama dengan Su Qing sungguh mencengangkan. Semua orang tahu apa artinya, keduanya sebelumnya telah mencapai pencerahan golok tunggal maha luas. Dan yang lebih spektakuler lagi, keduanya sedang mencapai pencerahan jurus golok kedua. Su Qing ini, persis seperti yang kau harapkan dari seorang terpilih dari Seven Blue Ties. Keduanya sedang mencapai pencerahan. Sepertinya pedang mereka bertransformasi dari ilusi menjadi nyata. Saat proses ini selesai, mereka akan mencapai pencerahan penuh. Aku penasaran siapa yang akan berhasil duluan. Siapapun yang berhasil, maka yang lain, seberapapun jauhnya mereka dalam prosesnya, akan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikannya. Setelah berhari-hari mengamati di sini, orang-orang di kerumunan itu sedikit banyak tahu tentang kuil Tao maha luas. Selain berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tak seorang pun berani berbuat curang. Hanya karena seseorang memperoleh pencerahan pedang tunggal maha luas, bukan berarti mereka kehilangan kemampuan untuk berjaga-jaga dan membunuh musuh. Siapapun yang mencoba mengganggu orang seperti itu kemungkinan besar akan mati. Orang-orang di luar kuil dapat melihat bahwa pedang Master Seng Yun tampak lebih sempurna daripada pedang Su Qing. Bahkan, pedangnya sudah sekitar 50% selesai. Su Qing datang belakangan, sehingga tidak punya cukup waktu untuk mencari pencerahan. Pencerahannya baru mencapai tingkat 10%. Su Qing juga merasakan perbedaan itu, dan menyadari bahwa ia perlu mempercepat pencerahannya. Meskipun begitu, meskipun ia menghargai pedang tunggal maha luas, ada kuil-kuil lain. Terlebih lagi, dibutuhkan pencerahan 7 jurus pedang agar bisa dianggap sebagai jurus kelas kekaisaran. Dengan kata lain, jika ia tidak berhasil di sini, hal itu tidak akan terlalu mengkhawatirkan. Yang lebih dikhawatirkannya adalah mencari cara terbaik untuk menyerang Master Seng Yun saat ia sedang mencari pencerahan. Dia memiliki 4 nyala api kehidupan, dan kekuatan tempur 6 nyala api. Namun, kelemahan terbesarnya adalah bukaan Dharma ke-120-nya. Su Qing telah mampu melakukan penelitian langsung ke dalam celah Dharma selama bentrokannya dengan orang-orang terpilih dari koalisi 7 sekte. Idealnya, aku harus menunggu sampai aku menaruh lebih banyak racun di area itu. Dengan begitu, ketika racunnya akhirnya berefek, efeknya akan semakin kuat. Sambil mengalihkan pandangan dari Master Seng Yun, Su Qing dengan sabar terus menunggu. Jelas, proses pencerahan tidak akan selesai hanya dalam beberapa hari. Lagi pula, pelindung daunnya tidak ada di sini. Itu berarti aku harus waspada terhadap serangan dari segala arah. Dengan pikiran-pikiran seperti itu dalam benaknya, dia menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Sementara itu, Master Seng Yun menatapnya dari dalam kuil. Wajahnya tanpa ekspresi saat ia memperhatikan gambar pedang di atas kepala Su Qing, tetapi tatapannya menjadi sedingin orang mati.
Bagaimana mungkin seekor ayam kampung berani membandingkan dirinya dengan burung phoenix yang agung? Dia tidak lagi berniat membiarkan Suking menjadi lebih kuat. Karena Suking bersaing dengannya untuk mendapatkan kesempatan yang sama, maka dia akan membunuhnya sebelum melanjutkan. Tidak akan butuh waktu lama. Master Sengyun sama sekali tidak peduli bahwa Suking berada di eselon 7 mata darah. Dia juga memperhatikan warna merah yang tidak biasa di langit sebelumnya, dan berdasarkan pemahamannya tentang berbagai hal, dia menyadari bahwa koalisi sedang bergerak ke utara. Di saat kejayaan koalisi 7 sekte, tidak mungkin Seven Blood Eyes akan mengeluh tentang satu anggota eselon mereka yang terbunuh. Master Sengyun adalah tipe orang yang bertindak berdasarkan dorongan hatinya, jadi begitu niat membunuhnya tersulut, tanpa ragu sedikit pun dia berdiri dan mulai berjalan keluar kuil. Ke-120 lubang dharmanya meraung hidup bagai tungku api, dan api kehidupannya berkobar. Sebuah payung berkilauan bak bintang muncul di atas kepala, memancarkan cahaya 7 warna ke segala arah. Dan di belakangnya, seekor burung perusak berekor merah bertubuh hijau muncul, mengeluarkan teriakan melengking ke surga. Kehebatan pertempuran 6 api berkobar ke segala arah, menyebabkan angin kencang berhembus kencang, dan menghasilkan gemuruh keras bagai guntur surgawi. Para penonton tidak memenuhi syarat untuk bereaksi terhadap apa yang tengah terjadi, dan tidak dapat melihat kecepatan yang dihasilkan dari kekuatan 6 api. Namun, Suking mendongak. Ia juga tidak bisa melihat kecepatan 6 api. Secara keseluruhan, perbedaan antara 5 dan 6 api sama besarnya dengan perbedaan antara 3 dan 4 api. Namun, Suking dikelilingi oleh racun, dan Master Sengyun dikelilingi oleh kumbang. Karena itu, Suking dapat mendeteksi apa yang sedang terjadi. Suking tidak memiliki pengalaman berbenturan dengan kekuatan 6 api. Namun, ia memiliki gambaran yang baik tentang seperti apa rasanya. Ia tahu bahwa dengan setiap tambahan api di tahap pembentukan fondasi, kemampuan bertarung seseorang akan mengalami kemajuan yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan, menurut pengalamannya, setiap tambahan api bagaikan perbedaan antara kondensasi Qi dan tahap pembentukan fondasi, sebuah ranah kultivasi yang utuh. Suking tidak yakin apakah ada dunia lain di luar langit berbintang yang bisa dilihatnya, dan jika ada, apakah spesies di sana mempraktikkan kultivasi. Jika ada, apakah masih ada tingkat pembentukan fondasi yang melibatkan kultivasi api kehidupan? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan setiap api tambahan? Yang ia tahu hanyalah ada perbedaan besar antara setiap tahap pembentukan fondasi di sini. Misalnya, kekuatan 4 api dapat menghancurkan kekuatan 3 api. Kecuali yang terakhir memiliki harta karun yang menakjubkan, mereka pasti akan mati. Bahkan mustahil untuk mengalahkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi hanya dengan menggunakan angka, seperti halnya dengan kondensasi Qi. Demikian pula, kecakapan pertempuran 6 api dapat menghancurkan kekuatan 5 api. Suking tahu bahwa Master Sengyun bergerak begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Dengan 3 api kehidupannya yang menyala, lampu kehidupannya, ditambah berkah gagak emas pada tubuh jasmaninya, ia nyaris tak mampu melihat serangkaian bayangan. Lalu, Master Sengyun tepat di depannya. Selanjutnya, gelombang kekuatan dahsyat menghantamnya, sesuatu yang mustahil ia tangkal. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan Suking terguling ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, wajahnya pucat pasi, darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, ia tidak mengalami luka serius. Saat Master Sengyun melancarkan serangannya, bidang cahaya muncul di sekitar Suking, menciptakan penghalang pertahanan yang menghalangi kekuatan serangan 6 api. Jadi, kau punya item pertahanan Naschen Soul, kata Master Sengyun dingin sambil menarik tangannya. Tapi aku tahu itu lemah. Berapa lama lagi itu akan bertahan? Sebuah alur besar telah digali di tanah oleh Suking saat ia terbang mundur. Beberapa puluh meter jauhnya, ia akhirnya berhenti bergerak, lalu menatap dingin ke arah Master Sengyun. Kini Suking telah merasakan betapa kuatnya Master Sengyun. Rasanya benar-benar mirip dengan kepala suku bintang laut inti emas, sebelum Bailey menampakkan diri. Kecepatannya sama, dan daya ledaknya juga sama. Pantas saja para bangsawan puncak pertama dikalahkan dengan mudah. Jelas, jika pertarungan itu terjadi di luar Seven Blood Eyes, para bangsawan itu tidak akan kalah begitu saja. Mereka pasti sudah terbunuh. Suking tahu bahwa kemampuan bertarung 5 apinya sendiri tidak akan membantu.
Begitu ia kehilangan liontin giok pemberian Master ke-6, ia pasti akan mati. Kristal ungu itu tidak akan pernah bisa menyembuhkannya dengan cukup cepat. Bukan hanya kekuatan 6 api yang mengerikan. Kumbang Suking masih belum mampu menembus pertahanan lampu kehidupan Master Sengyun untuk masuk ke dalam tubuhnya. Apakah itu berarti kekuatan 6 api pada dasarnya sama dengan kekuatan inti emas? Sama dengan satu istana surgawi. Suking mengingat kembali informasi tentang Shimaru dari rumah pemburu Grue, dan bagaimana informasi itu menyebutkan istana surgawi. Saat ini, ia belum tahu banyak tentang tingkat inti emas, tetapi ia tahu bahwa tingkat itu melibatkan lebih dari satu istana surgawi. Misalnya, Shimaru sedang mengasingkan diri dan mencoba membangun istana surgawi kedua. Di tingkat inti emas, satu istana setara dengan 6 api. Jika seorang pengamat bisa mengetahui pikiran Suking, mereka pasti akan sangat terkejut. Meskipun demikian, Suking tampak tidak khawatir sama sekali, dan justru menghabiskan waktu memikirkan inti emas dan istana surgawi. Lucu sekali, kau sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, mari kita lihat seberapa lama pertahananmu akan bertahan. Dengan ekspresi tenang, Master Sengyun melangkah maju, namun sekaligus bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia hanya tampak samar saat tiba di depan Suking dan kemudian mengulurkan telapak tangannya. Kali ini, Suking bersiap untuk melawan. Saat telapak tangannya mulai bergerak, ia mengetuk ke-92 lubang dharmanya, menyebabkan cahaya yang cemerlang menyala. Ia juga melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian mengulurkan tangannya. Saat ia melakukannya, jiwa yang telah kehilangan tubuh di salah satu lubang dharmanya melesat di depannya dan berubah menjadi senjata. Suara gemuruh bergema. Namun, Master Sengyun terlalu cepat. Ia tiba-tiba muncul di samping Suking, lalu melambaikan tangannya dengan tenang. Suking bergetar hebat, dan liontin giok dari Master ke-6 bergetar. Pada saat yang sama, ia terlempar ke belakang lagi. Akan tetapi, jiwa tanpa tubuh yang telah dilepaskannya itu tampaknya bergerak berdasarkan insting saat melesat ke arah Master Sengyun dengan kegilaan yang rakus. Terlalu lemah, kata Master Sengyun sambil menggelengkan kepala. Ia melambaikan tangannya lagi untuk melenyapkan jiwa yang telah kehilangan wujudnya. Namun, begitu tangannya bersentuhan dengan jiwa tanpa tubuh itu, kerakusan jiwa itu meroket dan merasuki tangannya. Jiwa tanpa tubuh itu adalah Gruglum yang telah disiksa Suking sejak ia menangkapnya. Spesies misterius itu memiliki kemampuan untuk merasuki manusia. Dan lampu kehidupan Master Sengyun melindungi tubuh fisiknya, bukan jiwanya. Karena itulah, jiwa Gruglum dapat merasukinya, dan kemudian bersiap untuk melahapnya. Wah, menarik sekali. Ekspresi wajah Master Sengyun masih belum berubah. Namun, burung perusak di belakangnya merentangkan sayapnya, menatap Master Sengyun dengan sinis, lalu tiba-tiba mematuknya dengan ganas. Karena ilusi, serangan mematuk itu langsung mengenai Master Sengyun. Kemudian, terdengar jeritan kesakitan saat jiwa Gruglum yang telah lama disiksa Suking langsung ditelan oleh burung perusak itu. Kini terlihat lubang hitam di dalam tubuh burung itu, yang menyedot jiwa Gruglum dan menjebaknya di sana, sementara ia menjerit memilukan. Selama itu, ekspresi Master Sengyun tetap netral. Seolah-olah jiwa yang telah tiada itu tidak berharga baginya. Menatap Suking dengan darah menetes di dagunya, Master Sengyun menggelengkan kepalanya. Ada lagi yang ingin kau coba? Kalau tidak, kami hanya menunggu pertahananmu runtuh. Setelah itu, kau mati. Kau banyak bicara, kata Suking sambil menyeka darah dari dagunya. Master Sengyun tidak menjawab. Ia mengangkat kaki kanannya, lalu menurunkannya. Namun, tepat pada saat itu, sebuah getaran merasukinya. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya berubah, dan ia melihat ke bawah, mendapati bayangan gelap di bukaan dharma terakhirnya yang berjumlah 120. Bayangan itu tampak hidup. Dengan kecepatan yang luar biasa, bayangan itu menyebar hingga menutupi bukaan dharma ke-120 miliknya. Dan berhasil. Saat lubang dharma itu tertutup, api kehidupan keempat Master Sengyun tiba-tiba mulai meredup. Pada saat yang sama, cahaya di sekitarnya menjadi sedikit redup. Efek penggelapan itu tidak terjadi. Dalam rentang waktu 3 tarikan napas, api kehidupan keempatnya benar-benar padam. Untuk 120 lubang dharma, setiap 30 buah digunakan untuk menyalakan api kehidupan. Itu adalah hukum sihir standar di tingkat pembentukan fondasi. Tidak ada pengecualian.
Jika Anda hanya memiliki 119 lubang Dharma, Anda tidak akan bisa mempertahankan 4 api kehidupan. Inilah alasan utama di balik keyakinan Suking untuk tidak hanya mampu menghadapi Master Seng Yun, tetapi juga meluangkan waktu memikirkan Gold Core dan Istana Surgawi. Setelah mempelajari 4 api yang dipilih dari koalisi 7 sekte begitu lama, ia sampai pada kesimpulan bahwa inilah kelemahan terbesar mereka. Hanya perlu menyingkirkan satu bukaan Dharma, dan kekuatan tempur mereka akan turun hingga setara dengan nyala api kehidupan. Bayangannya dapat memadamkan api kehidupan, jadi meskipun basis kultivasi Master Seng Yun lebih tinggi, tidak diragukan lagi apakah itu dapat memadamkan salah satu lubang dharmanya. Ini adalah rencana Suking selama ini. Saat bayangan itu menempel pada lubang dharma bagaikan lem, memastikannya tertutup seluruhnya, 4 api kehidupan Master Seng Yun menjadi 3. Ekspresinya langsung berubah muram, entah itu burung perusak, atau lampu kehidupannya yang menyala, ia tak mampu mengusir bayangan mengerikan itu. Ia sudah tahu dari mana bayangan itu berasal. Bayangan itu tersembunyi di dalam jiwa yang tak berwujud. Begitulah cara bayangan itu merasukinya tanpa ia sadari. Dan sementara burung perusak menyingkirkan jiwa yang tak berwujud itu, bayangan itu tetap ada. Trik ini, kata Master Seng Yun, melotot ke arah Suking dengan niat membunuh, memangnya mengesankan atau apa? Kau lemah, dan kau akan selalu lemah. Mungkin aku punya satu api lebih sedikit, tapi itu tetap kekuatan 5. Dan itu cukup untuk menghancurkanmu. 5 api kehidupan Master Seng Yun membara saat ia melesat ke arah Suking. Namun, kini Suking tak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di matanya. Terlebih lagi, lawannya kini bergerak dengan kecepatan yang sama dengannya. Tiba-tiba, Suking bergerak. Dia bergerak bagaikan sambaran petir, menembus udara dalam sekejap mata dan menghantam Master Seng Yun. Mata Master Seng Yun menyipit karena terkejut melihat kecepatan Suking. Saat telapak tangan kanannya turun, tatapan Suking menjadi dingin dan ia melepaskan pukulan tinju. Saat keduanya bertukar pukulan, Master Seng Yun mendengus dingin, melakukan gerakan mantra cepat, lalu menjentikkan lengan bajunya. Sambil berdengung kuat, ia mengarahkan jari telunjuknya ke arah mata Suking. Tangan kiri Suking bergerak membentuk gerakan mantra, dan sebuah belati muncul di sana, yang kemudian dia tebaskan ke arah tenggorokan Master Seng Yun. Suara gemuruh terdengar saat keduanya bertarung. Kaki kanan Master Seng Yun melesat ke arah Suking, tetapi Suking menghindarinya, lalu menekuk lututnya dan melontarkannya ke dada Master Seng Yun. Pada saat yang sama, ia melambaikan kedua tangannya di depan Master Seng Yun, menyebabkan api unggun meletus. Dengan mata berkilat tajam, Master Seng Yun mengayunkan kedua tangannya ke depan dan keduanya saling bertabrakan. Ledakan dahsyat menggema ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi berguncang hebat. Tak satu pun pengamat yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Suking dan Master Seng Yun. Mereka hanya bisa mendengar gemuruh pertempuran yang mengerikan, dan menyaksikan banyak bangunan di area itu hancur berkeping-keping. Intensitasnya tak tertandingi. Sesaat kemudian, Master Seng Yun muncul di udara. Ia mundur beberapa puluh meter dan menatap Suking dengan tatapan curiga. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi padamu. Hampir bersamaan dengan Master Seng Yun membuka mulutnya, Suking tiba dengan tinjunya yang beterbangan. Suara gemuruh memenuhi udara, Master Seng Yun mengulurkan tangannya untuk menangkis serangan itu. Saat terbang mundur, matanya bersinar lebih terang. Aku ingin kau menunjukkan kepadaku apa sebenarnya yang mencurigakan dari dirimu. Suking tidak menjawab, matanya menyala dengan niat membunuh yang lebih besar dari sebelumnya, dan ia sekali lagi mendekati Master Seng Yun. Keduanya beradu, dan sebuah ledakan menggema. Dengan menggunakan teknik yang tak diketahui, Master Seng Yun membuat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, membentuk lautan di sekelilingnya yang memaksa Suking mundur. Di dalam lautan cahaya itu terdapat banyak simbol magis berkilauan yang membentuk serangan terhadap Suking. Simbol-simbol itu sendiri berbahaya, tetapi mereka saling terhubung untuk menciptakan kekuatan penyegelan, memancarkan cahaya di kubah surga dan membuat daratan berguncang. Saat lautan cahaya itu menyebar, sedikit kegembiraan berkelebat di mata Master Seng Yun. Ia sudah menduga apa yang sedang terjadi dengan Suking, ia hanya butuh bukti untuk mengonfirmasi teorinya.
Ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya sambil melangkah 3 langkah ke depan, dengan setiap langkah membuat isyarat yang berbeda dengan jari-jarinya. Dengan langkah pertamanya, angin jahat yang dahsyat bertiup di sekelilingnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan langkah keduanya, aliran cahaya hijau terbentuk entah dari mana, dengan cepat membentuk pedang embrionik di depannya. Dengan langkah ketiganya, pedang embrionik itu membesar. Dari seukuran telapak tangan, pedang itu dengan cepat memanjang, mencapai panjang 3 meter, lalu 30 meter, dan segera 300 meter. Pedang itu sepenuhnya berwarna hijau, sebagian ilusi dan sebagian tak terlihat, dan memancarkan energi yang membius yang dapat menggetarkan jiwa. Setelah 3 langkah itu selesai, kekuatan Dharma Master Seng Yun kembali sedalam dan sekeras sebelumnya. Matanya berbinar, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Suking, seraya berbicara dengan suara yang menyatu dengan angin jahat di sekitarnya. Kaisar Giok memenggal jiwa. Lautan api berkobar di sekitar Suking, dipenuhi gelombang besar yang menghancurkan simbol-simbol magis. Namun, melihat pedang hijau raksasa itu, pupil matanya mengerut. Pedang itu mulai bergerak secepat kilat, menebas tepat ke arahnya. Ia menghindar, tetapi pedang itu terkunci di jiwanya, membuatnya mustahil untuk menghindar. Mata Suking berkilat tajam saat ia mengurungkan niat untuk menghindar. Tangannya yang berkedip-kedip membentuk gerakan mantra 2 tangan, ia mengetuk seluruh dunia yang menyala di dalam dirinya untuk menyemburkan api ke atas. Pedang itu tiba. Tanpa melewati tubuh jasmaninya, pedang itu melesat ke dalam dirinya, menyusut menjadi sekecil yang seharusnya. Kemudian, pedang itu menjadi kekuatan pemenggal jiwa yang menyapu langsung ke jiwanya. Tepat pada saat yang sama, lampu kehidupan di dalam Suking menciptakan payung hitam yang membentang melindungi lautan kesadarannya. Suking tidak repot-repot menyembunyikan apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa dalam pertarungan habis-habisan dengan Master Seng Yun, mustahil ia bisa menipu lawannya dengan berpikir bahwa ia tidak memiliki lampu kehidupan. Kekuatan yang luar biasa tidak mungkin muncul begitu saja, dan bayangannya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menutupi celah Dharma Master Seng Yun. Menyembunyikan lampu kehidupannya sia-sia. Lebih masuk akal untuk mengungkapkannya saja, lalu memikirkan cara untuk membunuh lawannya. Ketika pedang pemenggal jiwa menghantam payung hitam, pedang hijau itu terbukti sama sekali tak mampu menahan kekuatan tersebut. Pedang itu hancur berkeping-keping seperti telur yang menghantam batu besar, berubah menjadi percikan-percikan hijau yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan. Suking memaksa percikan-percikan itu keluar dari tubuhnya. Dari kejauhan, tampak seperti titik-titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam dirinya, sementara di saat yang sama, sebuah payung muncul di atas kepalanya. Kanopi hitam itu memancarkan aura mengerikan dan diselimuti api hitam yang saat ini meneteskan warna hijau di tepinya. Saat Suking melayang di udara dalam situasi seperti itu, jubah ungunya berkibar, hampir mustahil untuk tidak menatapnya. Semua kultivator di sekitarnya tercengang. Bukan hanya Master Seng Yun yang menyaksikan apa yang terjadi. Para kultivator lain dapat melihatnya dengan sangat jelas. Lampu kehidupan. Mata Master Seng Yun terbelalak lebar, dan gelombang keterkejutan menghantam jantungnya. Jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya, diliputi sensasi ekstasi yang liar. Ia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan pada Suking, yang jelas-jelas memiliki kecakapan bertarung 3 api. Namun, bahkan dengan teknik kelas kekaisaran sekalipun, ia seharusnya tak mampu melawan Master Seng Yun. Namun, kini setelah payung hitam itu terbuka, kecurigaannya terbukti. Kini ia tahu bagaimana Suking berhasil menghancurkan si maling, dan apa yang memberinya keyakinan untuk bertarung dalam situasi ini. Ia punya jawabannya. Ekspresi Suking tetap sama seperti sebelumnya. Ia sama sekali tidak tampak gugup. Mengungkapkan secara terbuka bahwa ia memiliki lampu kehidupan adalah hal yang besar. Namun, baginya, hal itu dikalahkan oleh kemungkinan mengambil lampu kehidupan Master Seng Yun. Jika Suking mendapatkan 2 lampu kehidupan, kemampuan bertarungnya akan mencapai level 6 api kehidupan. Membunuh Master Seng Yun akan mengurangi kemungkinan terjadinya dampak buruk. Tapi kalau sampai terbongkar, skenario terburuknya, aku tinggal keluar dari Seven Blue Ties, ganti nama, dan terbang menuju matahari terbenam. Aku akan kehilangan keuntungan dari investasi pelabuhanku, tapi lampu kehidupan tambahan akan jauh lebih berharga.
Mata Suking berbinar dengan niat membunuh saat dia bersiap menyerang. Namun, saat itulah Master Seng Yun mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia mengibaskan lengan bajunya, memancarkan lebih dari 100 aliran energi pedang. Energi pedang itu menyapu tanah di sekitarnya. Para kultivator di luar kuil pun tak berdaya, dan dalam sekejap mata, mereka tertusuk. Jeritan memilukan terdengar, namun, energi pedang itu tak lenyap. Energi itu terus menyapu reruntuhan, membantai semua yang ada di jalurnya. Setiap kultivator yang Master Seng Yun pikir telah melihat lampu kehidupan Suking akan dibantai. Dia tidak ingin ada saksi di sekitar. Keberadaan lampu kehidupan baru terlalu monumental. Master Seng Yun sudah menganggap lampu kehidupan Suking sebagai miliknya. Begitu mendapatkannya, ia akan memiliki kecakapan tempur 7 api, dan hanya memikirkannya saja sudah membuatnya sangat bersemangat. Seperti yang ia ketahui, lampu kehidupan sangat berguna bagi istana surgawi para kultivator inti emas. Satu lampu kehidupan dapat digunakan untuk menciptakan istana surgawi yang tersembunyi di dalam kabut kehidupan. Dan 2 lampu dapat menciptakan 2 istana surgawi. Itulah sebabnya dia tidak memanggil kembali para pelindung daunnya. Dia khawatir mereka bertiga tidak akan mampu menahan keserakahan mereka. Lagi pula, lampu kehidupannya sendiri berbeda dengan milik Suking. Alasan dia begitu bersedia menunjukkan lampu kehidupannya sendiri adalah karena hanya sedikit orang di prefektur penerima kaisar yang bisa mengambilnya. Lagi pula, lampunya sendiri sebenarnya bukan miliknya. Dia hanya diizinkan untuk menggunakannya. Tapi dia bisa merasakan bahwa lampu Suking berbeda. Itu benar-benar miliknya. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Nomor 1 yang dipilih di Seven Blood Eyes itu sangat menipu. Keserakahan di mata Master Seng Yun bertambah dalam, dan dia mulai tertawa keras. Aku tak pernah menyangka kesempatanku akan datang di sini. Suking, lampu kehidupan pribadiku ternyata ada padamu. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, cahaya keemasan memancar dari Master Seng Yun, dan burung perusak muncul di belakangnya. Burung itu berukuran 300 meter, bertubuh hijau dan berekor merah. Ia memiliki paruh panjang, perut besar, dan tampak sangat aneh dan jelek. Burung perusak itu mendongak dan menjerit tajam, lalu menatap Suking dengan ganas. Mata Suking menyipit saat api hitam meletus di belakangnya, menyebar ke segala arah saat gagak emas muncul, ekornya menyemburkan api. Dengan mata memancarkan niat membunuh, Suking melesat maju. Ekspresi Master Seng Yun menunjukkan keserakahan saat ia melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, Suking dan Master Seng Yun saling serang, kali ini dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pertarungan ini merupakan pertarungan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Mereka tidak menggunakan banyak teknik sihir, dan bahkan teknik kelas kekaisaran mereka pun tidak banyak membantu. Untuk sementara, mereka hanya mencoba menilai kelemahan lawan. Kemudian, seiring pertarungan semakin sengit, mereka hanya fokus pada melancarkan jurus-jurus mematikan. Jurus kekaisaran Master Seng Yun sebenarnya disebut burung pengamuk langit. Akibatnya, burung pengamuk langitnya yang ganas dengan rakus mencoba melahap gagak emas. Tentu saja, teknik kekaisaran Suking adalah gagak emas mengasimilasi segudang roh. Akibatnya, gagak emasnya yang ganas dengan ganas mencoba mengasimilasi burung perusak tersebut. Dari kejauhan, burung perusak memancarkan cahaya keemasan, sementara gagak emas diselimuti api hitam. Yang satu melahap, yang satu mengasimilasi, yang satu menyambar, yang satu menyerap. Energi melonjak dan angin menderu. Begitu pula dengan Suking dan Master Seng Yun. Keduanya bertarung bolak-balik di udara. Mereka saling melancarkan jurus demi jurus. Sesekali, Suking terbanting ke tanah, lalu bangkit di reruntuhan dan mulai bertarung lagi. Sesekali Master Seng Yun terpental jauh, menabrak bangunan yang kemudian runtuh menimpanya. Lalu ia kembali beraksi. Pertarungan mereka menyebabkan udara beriak dan terdistorsi. Tanah pun hancur berkeping-keping. Tak satu pun lawan tampak mampu menang, dan keduanya memamerkan lampu kehidupan mereka dalam bentuk payung yang diproyeksikan. Payung Suking berwarna hitam, dan api hitam yang menyelimutinya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Payung Master Seng Yun berwarna 7 warna, dan berdenyut dengan kekuatan misterius. Kedua payung saling menekan, menyebabkan badai dahsyat. Mustahil untuk menentukan mana yang lebih unggul.
Mata kedua petarung dipenuhi keganasan saat mereka menggunakan teknik kelas kekaisaran dan lampu kehidupan mereka untuk bertarung dengan ganas. Tak lama kemudian, mereka mundur satu sama lain, batuk darah. Mereka berada sekitar 300 meter dari satu sama lain di udara di atas kuil Tao. Di satu sisi, Master Seng Yun mengenakan jubah Tao emas, dikelilingi cahaya keemasan yang menerangi daratan di bawahnya. Ia memiliki payung 7 warna di atas kepalanya, yang juga memancarkan cahaya menyilaukan, dan seekor burung pemangsa yang ganas di belakangnya, melolong seolah ingin melahap surga. Dikombinasikan dengan ketampanannya yang tak biasa, Master Seng Yun tampak seperti seorang penguasa muda yang turun dari langit. Ia tampak sangat arogan. Di sisi lain, Su Qing mengenakan jubah ungu, dikelilingi lautan api hitam yang membakar kubah surga. Ia memiliki payung hitam di atas kepalanya yang membuatnya tampak sangat mengerikan, dan seekor gagak emas yang agung dengan mata ganas yang ingin menguasai dunia. Ekor gagak yang menjuntai di atas Su Qing membuatnya tampak seperti jubah kekaisaran. Dikombinasikan dengan wajah Su Qing yang sangat menarik, ia tampak seperti seorang kaisar kuno yang sedang berjalan di dunia fana. Ia bagaikan mahakarya sepanjang masa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Master Seng Yun menatap Su Qing, matanya berbinar dan penuh niat membunuh. Di saat yang sama, ia terpaksa mengakui bahwa Su Qing memang kuat, sedemikian rupa sehingga pantas dikatakan bahwa ia sangat mungkin menjadi kaisar kuno. Faktanya, di dunia-dunia kecil di luar daratan Revered Ancient, kekuatan tempur seperti ini setara dengan level Naschen Soul. Revered Ancient berisi para kultivator tingkat tertinggi yang bisa dibayangkan. Menurut catatan kuno yang dibaca Master Seng Yun, sebelum kedatangan wajah dewa yang hancur, terdapat ribuan dunia kecil di luar daratan. Dan di tempat-tempat itu, para kultivator begitu lemah sehingga bahkan satu nyala api kehidupan pun terhitung sebagai lingkaran besar pendirian fondasi. Tempat-tempat seperti itu tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan Revered Ancient. Su Qing menatap Master Seng Yun. Ia tahu lawan yang dihadapinya adalah lawan yang kuat. Bahkan, selama perjalanan kultivasinya, lawan ini adalah orang terkuat yang pernah ia lawan. Bahkan setelah ia menggunakan bayangannya untuk menutupi satu celah dharma dan mengurangi kekuatan bertarungnya dengan api kehidupan. Jika bukan karena itu, Su Qing tahu ia takkan sebanding dengan Master Seng Yun. Bahkan tanpa satu pun api kehidupannya, Master Seng Yun memiliki terlalu banyak aset. Ia memiliki teknik kelas kekaisaran yang mengejutkan, segudang kemampuan ilahi, dan pertahanan lampu kehidupannya, yang membuat racun Su Qing hampir tak berguna. Jika aku bisa mendapatkan lampu kehidupannya, aku akan memiliki pertahanan yang sama. Aku akan memiliki tingkat perlindungan yang lengkap, baik untuk jiwa maupun ragaku. Mata Su Qing menyipit saat dia mengamati tenggorokan Master Seng Yun, serta payung lampu kehidupan di atas kepalanya. Master Seng Yun merenung dan berpikir, dari semua lawan yang pernah ia lawan di prefektur penerima kaisar beberapa tahun terakhir, Su Qing jelas berada di peringkat 3 besar. Master Seng Yun sama sekali tidak pernah membayangkan akan menghadapi lawan seperti ini di benua terpencil Phoenix Selatan. Sepertinya sang patriark benar, sebuah era besar telah tiba. Lebih banyak orang terpilih muncul daripada sebelumnya, dan para penjahat aneh berkumpul. Namun, ketika era besar tiba, begitu pula kesempatan takdir yang menakjubkan. Contohnya, Su Qing ini. Jika aku bisa mengambil lampu kehidupannya dan menjadikannya milikku, maka kekuatan tempur pendirian fondasiku akan meningkat setara dengan satu nyala api kehidupan. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana hal itu akan memengaruhi istana surgawiku. Lampu kehidupan tidak hanya bermanfaat untuk pembentukan fondasi. Lampu kehidupan sebenarnya lebih penting untuk istana surgawi tingkat inti emas. Dengan lampu kehidupannya, aku akan punya total 2. Lalu, ketika aku mencapai tingkat inti emas, lampu-lampu kehidupan itu langsung menjadi istana surgawi. Aku akan punya 2 istana surgawi di kabut kehidupan. 1 istana setara dengan 6 api. Karena itu, setelah aku melewati formasi inti, aku akan mulai dengan setidaknya kekuatan 12 api. Setelah mengkonsolidasikan kekuatanku dan sepenuhnya membentuk istana surgawi biasa pertamaku, aku akan memiliki total kekuatan 18 api. Belum lagi dia punya teknik kelas kekaisaran. Setelah aku membunuhnya hari ini, aku akan melahap Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, dan burung rafa gemisku akan punya peluang lebih besar untuk mencapai tahap keduanya.
Dari zaman kuno hingga sekarang, tak seorang pun, bahkan keturunan kaisar kuno dan penguasa kekaisaran, mampu mendorong teknik kelas kekaisaran ke tahap kedua saat berada di tahap pendirian fondasi. Bahkan, kebanyakan orang bahkan tidak bisa melakukannya di level inti emas. Meningkatkan teknik kelas kekaisaran terlalu sulit. Jika aku berhasil, teknik kelas kekaisaranku tidak akan menambah kekuatan tempur satu nyala api kehidupan. Layaknya istana surgawi, teknik itu akan memiliki kekuatan 6 nyala api. Jika aku berhasil, setelah mencapai inti emas, aku akan memiliki kekuatan setara 18 api. Dan tak lama lagi aku akan mencapai level 24. Dengan kekuatan tempur seperti itu, aku akan menjadi pilihan nomor 1 di seluruh prefektur penerima kaisar. Dengan statusku, aku akan bisa bergabung dengan jajaran pendekar pedang. Setelah itu, aku akan meroket ke puncak tertinggi di seluruh wilayah penyegel laut. Saat Master Seng Yun dan Su King berhadapan di udara, langit terbelah dua. Di pihak Master Seng Yun, cahaya 7 warna memancar di langit dan bumi. Di pihak Su King, api hitam menebarkan kegelapan di mana-mana. Suara gemuruh bergema saat keduanya saling melotot dengan niat membunuh yang berdenyut. Lalu keduanya bergerak, bahkan dari kejauhan. Pemandangan itu mengejutkan saat dua bagian langit yang berbeda berpacu menuju satu sama lain. Burung rafa gemis dan gagak emas, keduanya burung dewa dalam legenda, mengeluarkan teriakan melengking saat mereka mencoba melahap satu sama lain. Dua payung bersinar dengan cahaya ilahi. Seorang penguasa muda dan seorang kaisar kuno muda sedang bertempur sampai mati. Suara pertempuran bergema di mana-mana, menimbulkan angin kencang dan mengguncang langit serta bumi. Mereka saling berbalas pukulan, dan pertempuran semakin sengit. Rasanya seperti kubah surga akan meledak. Saat Su King dan Master Seng Yun saling serang dengan kekuatan penuh, keduanya terpaksa menjaga jarak. Astaga, andai saja aku punya kemampuan bertarung 6 api. Raut wajah Master Seng Yun muram saat ia mengirimkan api internal ke lubang Dharma ke-120-nya dengan harapan bisa membersihkan bayangan gelap itu. Namun, betapapun ia menghajarnya dengan api, bayangan itu tetap tak bergerak, menutupi kekuatan vulkanik dari lubang Dharma. Karena itu, Master Seng Yun tak dapat lagi menyalakan kembali api kehidupan keempatnya. Niat membunuh di mata Master Seng Yun semakin kuat saat ia menatap Su King yang mendekat dengan kekuatan mematikan. Kemudian, tekad terpancar di mata Master Seng Yun. Ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Pakaian hantu yang menyelimuti, segel tubuh dan jiwa. Saat kata-katanya terdengar, darah itu mengembang. Dalam sekejap, ukurannya mencapai 300 meter, berubah menjadi jubah berwarna darah yang menyapu ke arah Su King. Mata Su King menyipit, gagak emas di belakangnya meletuskan api hitam yang menyambar pakaian itu. Namun, pakaian berwarna darah itu mengabaikan kerusakannya dan memaksa mendekat. Saat pakaian itu melilitnya, kekuatan penyegelan melonjak keluar, memaksa Su King berhenti di udara. Mata Su King berkilat dingin saat gagak emas itu berteriak tajam. Lampu kehidupannya menyala di atas kepala saat mencoba menghilangkan kekuatan penyegelan. Pada saat itu, tatapan Master Seng Yun menjadi lebih tajam, dan dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya. Pedang iblis darah surga kegelapan. Tangan kanannya bergerak membentuk gerakan mantra, dan seluruh lengan kanannya berubah menjadi merah tua. Energi dan darah mengalir deras di dalam dirinya, menyemburkan sinar keemasan dari atas kepalanya. Saat sinar itu membubung ke langit, pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa sinar itu berisi pedang terbang. Kubah surga bergetar saat kanopi berwarna darah membentang, mengubah seluruh langit menjadi merah tua. Di dalam langit merah tua itu, ujung pedang besar muncul, panjangnya 300 meter. Dan dari ujungnya, semakin banyak yang terlihat, hingga seluruh pedang agung itu terungkap. Itu ditutupi dengan banyak tanda segel magis, dan berdenyut dengan aura lengan dan kaki terputus yang tak berujung. Saat pedang itu muncul, angin menderu di langit, dan cahaya berwarna darah menjadi lautan darah yang bergemuruh, seperti pusaran besar yang berputar. Kekuatan mengerikan melonjak keluar saat ujung pedang besar itu, berputar ke bawah untuk menunjuk Su King. Kemudian mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa. Su King mungkin bisa bergerak keluar, tetapi dia terikat oleh pakaian berwarna darah. Saat ini sedang dibakar, tetapi masih menyegelnya. Rasa krisis yang mendalam memenuhi Su King saat ia menatap pedang raksasa itu.
Tanpa ragu sedikit pun, ia memanfaatkan berkah perlindungan yang diberikan oleh Master ke-6. Saat pedang raksasa itu hendak menusuk kepalanya, liontin pertahanan Master ke-6 diaktifkan. Ledakan memekakkan telinga menggema di langit. Getaran dahsyat menjalar ke seluruh tubuh Su King saat perisai pertahanannya terkuras dengan cepat. Pada saat yang sama, Su King sendiri terhempas dari udara dan terbanting ke tanah. Cahaya dingin berkilauan di mata Master Seng Yun saat dia mengangkat tangan kanannya lagi, lalu melambaikannya lurus ke depan. Pedang penghancur iblis penyapu jiwa. Seberkas cahaya berwarna darah kedua melesat keluar dari atas kepalanya, membentuk pedang terbang lain, yang menyatu menjadi bentuk pedang berwarna darah kedua. Ukurannya persis sama dengan yang jatuh dari langit, dan tampak sama dalam segala hal. Namun, alih-alih jatuh dari atas, yang ini muncul di hadapan Master Seng Yun dan kemudian melesat horizontal ke arah Su King. Ia bergerak dengan momentum yang mengejutkan, menghancurkan semua bangunan yang menghalangi jalannya, dan menciptakan retakan besar di tanah akibat tekanannya yang luar biasa. Kekuatan dahsyat yang menghantam Su King menyebabkan wajahnya terbanting. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, pedang itu menghantam penghalang pertahanannya. Ia sudah ditinju oleh satu pedang besar dari atas. Kini pedang kedua menghantamnya secara horizontal dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun terlindungi, ia tetap batuk darah. Namun, jurus mematikan Master Seng Yun belum selesai. Hampir bersamaan dengan pedang iblis darah langit gelap dan pedang penghancur iblis penyapu jiwa dilepaskan, ia merentangkan kedua tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Kemudian, dengan ekspresi penuh niat membunuh yang ganas, ia mengarahkan jarinya ke arah Su King. Pedang pengagum surga hantu utara. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sekelompok 8 hantu muncul di pusaran berwarna darah di atas. Penampilan mereka aneh, tak satu pun dari mereka berwajah, dan mereka semua memiliki pedang yang terikat di punggung mereka. Mereka berdenyut dengan dingin yang menusuk tulang, serta energi pedang yang kuat. Dan saat mereka muncul, pusaran yang berputar itu turun untuk mengelilingi Su King. Ada 8 hantu, membelakangi Su King. Namun, Master Seng Yun berteriak, dan ke-8 hantu itu bergerak serempak, menghunus pedang dari punggung mereka, berbalik, lalu menebaskan pedang mereka ke arah Su King. Energi pedang melonjak bagai lautan, membentang dalam skala yang luar biasa saat 8 pedang menebas Su King dari 8 arah. Pedang-pedang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, muncul dalam sekejap tepat di depan perisai pertahanan Su King. Kini ada 10 pedang yang dipertaruhkan, dan kemampuan bertahan Master ke-6 telah terkuras habis selama pertempuran di Pulau Sistar. Kemampuan bertahannya sempat bertahan sebentar, tetapi kemudian habis dan meledak. Selama waktu itu, kekuatan 10 pedang sebagian besar terkuras, tetapi masih cukup untuk mengalirkan energi pedang ke Su King menuju api kehidupannya. Su King tampak muram saat ia meminjam kekuatan dari pertahanan yang meledak untuk akhirnya membakar sisa-sisa jubah darah yang menyegelnya. Namun, energi pedang masih mengalir deras ke seluruh tubuhnya, membuatnya kesakitan dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat Master Seng Yun melangkah ke arahnya, energi Su King terombang-ambing tak menentu. Tanpa ragu, ia berbalik dan melarikan diri, api kehidupannya berkobar menahan energi pedang yang menghancurkan. Semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api. Ketika Su King mundur, Master Seng Yun melesat ke arahnya seperti kilat. Dalam sekejap mata, ia berhasil menyusul Su King. Namun, saat itulah Su King berhasil melepaskan diri dari energi pedang, dan ia berputar di tempat dengan ekspresi ganas di wajahnya. Ia mengulurkan tangan kanannya ke arah Master Seng Yun, lalu menjatuhkannya dengan kuat. Raungan meletus dari belakangnya saat seekor naga biru kehijauan muncul, memancarkan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi saat menerjang ke arah Master Seng Yun. Ekspresi Master Seng Yun berubah saat ia melakukan gerakan mantra 2 tangan. Seketika, burung penghancurnya juga menerjang ke depan, sementara di saat yang sama, pertahanan lampu kehidupannya menyebar sepenuhnya. Naga biru hijau itu meledak, tetapi masih memaksa Master Seng Yun mundur, dan riak-riak menyebar di pertahanan lampu kehidupannya. Namun, serangan balik Su King belum selesai. Tepat saat naga biru hijau itu hancur, Dharmaskifnya muncul. Dia tidak menggunakan serangan keilahian, pelepasan kekuatan yang tidak terfokus seperti itu tidak akan membantu dalam situasi saat ini.
Sebaliknya, Suking mengirim perahu Dharma itu melesat langsung ke arah Master Sengyun dengan momentum yang dahsyat, dengan kekuatan peledakan diri yang meningkat di dalamnya. Master Sengyun baru saja melenyapkan naga biru hijau milik Suking. Segera setelah itu, ia harus berhadapan dengan sebuah Dharmaskiff. Tak ada waktu untuk menghindar, Dharmaskiff itu menghantamnya dan meledak sendiri. Ledakan memekakkan telinga bergema saat keilahian dalam Dharmaskiff menambah ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan meledak ke segala arah. Terguncang, Master Sengyun tidak punya pilihan selain mundur, pertahanan lampu kehidupannya beriak lebih dramatis. Sementara itu, Suking melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan pedang surgawi ungu terbentuk di atasnya. Namun, ia tahu itu belum cukup. Akhirnya, ia mengaktifkan semua racun yang telah ia campurkan di area tersebut, mengirimkan semua efek korosifnya langsung ke pertahanan lampu kehidupan Master Sengyun. Alasan Suking membiarkan jimat pertahanan Master ke-6 dihancurkan adalah karena ia ingin mengulur waktu. Ia perlu memikirkan cara untuk menembus pertahanan lampu kehidupan Master Sengyun. Dengan pertahanan tersebut, akan sangat sulit untuk mengalahkan lawannya. Ia ingin lebih banyak waktu untuk meracuni area tersebut, dan juga mendapatkan campuran yang tepat. Lalu, ia menunggu saat yang tepat untuk mengaktifkannya. Saat pedang surgawi menebas ke bawah, racun meledak. Pedang surgawi ungu itu menebas ke bawah, mengenai pertahanan lampu kehidupan Master Sengyun, dan mengirimkan riak-riak yang lebih dahsyat. Kemudian, pedang surgawi Master Sengyun juga menebas, dan ketika mengenai Suking, keduanya hancur berkeping-keping. Master Sengyun terdorong ke belakang akibat kekuatan tabrakan tersebut. Namun Suking belum selesai. Semua yang terjadi hingga saat ini hanyalah tipuan belaka. Selanjutnya, prajurit Vajra Emas Patriark melancarkan serangan terkuatnya dari dalam tusuk sate besi. Percikan api menyembur dari pedang surgawi yang hancur saat tusuk sate itu muncul dengan kecepatan yang menyilaukan. Sang Patriark jelas mengendalikan listrik yang menari-nari di permukaan tusuk sate saat ia mendorongnya hingga kecepatan tertinggi. Sang Patriark jelas tahu betapa pentingnya misinya. Terlebih lagi, setelah melihat betapa pentingnya bayangan itu bagi pertarungan sejauh ini, ia merasa sangat gugup. Karena takut gagal, ia pun mengerahkan seluruh tenaganya, meledakkan simbol-simbol petir untuk mendapatkan tambahan kecepatan dan kekuatan. Ia menjadi seperti sambaran petir surgawi sungguhan yang menembus pertahanan lampu kehidupan Master Sengyun yang sedang mundur. Sebuah ledakan terdengar, pertahanan lampu kehidupan itu mengejutkan, sehingga tidak runtuh. Namun, kecepatan dan kekuatan tusuk sate besi itu memungkinkannya untuk membuat lubang kecil di dalamnya. Kemudian tusuk sate itu terdorong. Berputar ke samping, lampu itu tampak kurang terang dari sebelumnya, dan jeritan kesakitan terdengar dari kepala suku di dalamnya. Serangan balik yang dialaminya jelas signifikan. Adapun lubang itu, dengan cepat terisi, dan sesaat kemudian, pertahanan kembali normal. Sambil mencibir, Master Sengyun berkata, "Kau tak bisa menembus pertahanan lampu kehidupanku. Apapun yang kau lakukan takkan berhasil." Terlepas dari kata-katanya, serangan itu telah membuatnya terhuyung mundur. Serangan angin puyuh Suking, satu demi satu, sungguh efektif. Pertama adalah naga biru hijau, lalu Dharmaskiff Self-Detonation, dan setelah itu golok surgawi. Tak satu pun berhasil menembus pertahanan lampu kehidupan, tetapi fakta bahwa mereka datang satu demi satu sungguh mencengangkan. Namun, dengan pertahanan itu, mustahil untuk benar-benar melukai Master Sengyun, sama seperti serangannya tidak melukai Suking. Meski begitu, jelas bahwa Master Sengyun saat ini berada di atas angin. Dia memiliki lebih banyak kemampuan ilahi untuk dipanggil, dan terlebih lagi, kilatan di matanya menunjukkan bahwa dia telah mengidentifikasi kelemahan Suking. Kau tak punya cukup teknik sihir, dan kau juga kekurangan kemampuan ilahi yang bisa melepaskan kekuatan sejati. Mendengar kata-kata Master Sengyun, tatapan Suking menjadi dingin. Dia tidak menjawab. Master Sengyun tertawa, lalu melakukan gerakan mantra dua tangan dan bersiap untuk menyerang kelemahan Suking. Namun, tepat sebelum ia melepaskan kemampuan ilahi yang baru, wajahnya tiba-tiba muram. Pertahanan lampu kehidupannya baru saja sedikit memudar, dan riak-riak mengalir di atasnya. Yang lebih penting lagi adalah Master Sengyun baru saja merasakan pertahanan di sekitar tempat tusuk sate besi itu melubangi beberapa saat yang lalu mulai terkikis.
Itulah saat Master Seng Yun teringat kembali pada suatu waktu di Seven Blue Ties saat seseorang menyebut Suking menggunakan racun dalam pertarungannya dengan si maling. Racun itu bukan apa-apa. Racun tidak akan pernah bisa menjadi dao yang hebat. Master Seng Yun mendengus dingin. Sejak muda, ia selalu memiliki konstitusi unik yang membuatnya meremehkan racun biasa. Ia melambaikan tangannya, dan lampu kehidupannya berkilauan. Saat cahayanya menyebar, korosi pada pertahanan menghilang. Setelah itu, ia kembali bersiap untuk menyerang. Namun kemudian ekspresinya berubah lebih dramatis dari sebelumnya. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, dan bercak-bercak hitam kehijauan muncul di kulitnya akibat mutagen. Pada saat yang sama, api kehidupannya berkelap-kelip. Apa ini? Terengah-engah, Master Seng Yun merasakan racun yang kuat di dalam dirinya dan menyadari bahwa racun itu menyebar terlalu cepat. Pandangannya kabur, dan tiba-tiba, ia dipenuhi rasa krisis yang mematikan. Racun itu, tentu saja, adalah kumbang-kumbang kecil. Mereka telah menempel pada pertahanan lampu kehidupannya selama ini, tidak mampu masuk. Mereka hanya menunggu kesempatan. Ketika prajurit Vajra Emas Patriark melubanginya, hanya itu yang mereka butuhkan. Saat itu juga, segerombolan kumbang menyerbu masuk. Master Seng Yun benar. Suking memang kekurangan banyak kemampuan ilahi yang kuat. Namun, Master Seng Yun juga salah, karena meskipun Suking tidak memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, ia memiliki racun. Saat kumbang-kumbang itu menyerang, mata Suking berkilat penuh niat membunuh, dan ia pun menyerbu. Ia telah menunggu momen ini sepanjang pertarungan. Saat Master Seng Yun menghadapi ledakan racun yang tiba-tiba, Suking mendekat dengan tangan terkepal. Gagak emas muncul di belakangnya, menyemburkan api. Lampu kehidupannya mewujud di atas kepala sebagai payung hitam yang menyilaukan. Dan tinjunya melesat ke depan, didukung oleh kekuatan tempur 5 api. Dalam kondisi keracunannya, Master Seng Yun tak mampu menghindari pukulan itu. Ia mencoba mundur, tetapi Suking terus menekan. Sebuah ledakan terdengar saat pukulan itu mengenai pertahanan lampu kehidupan. Gelombang kejut melewati Master Seng Yun, dan ia terlempar ke samping seperti layang-layang yang talinya putus. Suking membalas dengan pukulan lain. Master Seng Yun terengah-engah, dan matanya merah padam. Mengandalkan pertahanannya untuk menjaganya tetap aman, ia menggunakan teknik kelas kekaisarannya. Raungan tajam burung penghancur bergema, menyapu tubuhnya untuk menghilangkan racun. Pada saat yang sama, payung 7 warna di atasnya memancarkan cahaya menyilaukan dengan efek yang sama. Namun, Suking kemudian melambaikan tangannya, dan payung hitamnya terbentang dan memberikan tekanan yang menghancurkan pada Master Seng Yun. Suara gemuruh yang intens bergema di mana-mana saat darah menyembur dari mulutnya. Sensasi krisis menggenang lebih kuat dalam dirinya. Tidak ada waktu untuk menghadapi semua yang terjadi, dan ia merasa lebih dari sebelumnya bahwa ini adalah momen hidup atau mati. Kemudian tinju Suking tiba. Master Seng Yun mundur lagi, dan Suking melesat maju bagai kilat untuk melanjutkan serangan. Ia melancarkan tinju demi tinju, dan menebas dengan golok langit berulang kali. Gagak emas mengerahkan seluruh kekuatannya, dan prajurit Vajra Emas Patriark sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menembus pertahanan musuh. Adapun bayangan itu, ia memanfaatkan momen ketika Master Seng Yun terpaksa berurusan dengan racun-racun itu. Membentang, ia menutupi lubang Dharma kedua. Suking berusaha sekuat tenaga dalam segala hal. Master Seng Yun terus tersungkur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Setiap suapan darah mengandung racun yang sangat banyak, dan ketika darah itu jatuh, tanah yang disentuhnya meleleh. Pertahanan lampu kehidupannya berkilauan saat Suking mendorong tangannya ke arah mereka. Kemudian, sebuah ledakan dahsyat terdengar saat pertahanan itu akhirnya tak tertahankan lagi dan hancur berkeping-keping. Racun menyerbu masuk dan darah menyembur keluar dari mulut Master Seng Yun. Ia terguling ke belakang, wajahnya dipenuhi amarah. Namun, ia bahkan tak mampu melawan. Ia hanya berusaha keluar dari reruntuhan dan memasuki wilayah terlarang. Racun apa ini? Teriaknya. Ia menolak mempercayai bahwa ini benar-benar terjadi. Sebelumnya, ia memiliki 6 api kehidupan, dan seharusnya bisa menghancurkan lawan ini dengan mudah. Namun karena bayangan itu, kemampuan bertarungnya menurun, dan lawannya kemudian menggunakan racun yang jauh lebih mengerikan. Ia merasakan kegilaan yang menggerogoti dirinya.
Rambutnya acak-acakan dan ia tampak sangat lusuh. Jubah emasnya yang dulu berkilau kini pucat dan kusam. Secara keseluruhan, ia tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Jika ada murid dari koalisi 7 sekte yang bisa melihatnya sekarang, mereka pasti akan tercengang. Belum pernah ada yang melihat Master Seng Yun dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Master Seng Yun merasa getir dan marah. Namun, niat membunuh Su Qing kembali berkobar saat ia mendekat. Akhirnya, Master Seng Yun mengeluarkan selembar giok dan segera mengirim pesan suara, memanggil kembali 3 pelindung Dao yang telah ia utus untuk mencari berbagai benda tertentu. Sayangnya, para pelindung Dao-nya telah pergi cukup lama, dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Master Seng Yun akan menghadapi sesuatu yang benar-benar berbahaya. Kedatangan mereka akan membutuhkan waktu, dan Master Seng Yun tidak memiliki banyak waktu saat ini. Racun di dalam dirinya meletus hebat, dan kekuatan tempurnya menurun. Di saat kritis itu, Su Qing menekan serangan, memimpin dengan gagak emas, yang jelas ingin melahap Master Seng Yun hidup-hidup. Saat burung perusak itu muncul, Su Qing melancarkan serangan tinju. Master Seng Yun mencoba bertahan, tetapi darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan ekspresi ganas, Su Qing menanduk wajah Master Seng Yun. Master Seng Yun menggeram, wajahnya berlumuran darah, dan matanya memancarkan kegilaan. Ia ingin melepaskan diri dari pertarungan ini, tetapi api hitam menyebar dari Su Qing, menciptakan rahang menganga yang menyerbu ke arah Master Seng Yun. Matanya menyala dengan ganas, ia ingin mengambil jiwa Master Seng Yun dan menggunakannya untuk membuka lubang Dharma. Kegilaan di mata Master Seng Yun semakin menjadi-jadi. Sambil melolong nyaring, ia menyebabkan jubah Tao emasnya tiba-tiba mengembang hingga meledak. Jubah Tao itu sendiri merupakan harta karun. Meminjam kekuatan ledakan, Master Seng Yun melesat mundur. Pada saat itulah lampu kehidupannya akhirnya berhasil mengeluarkan semua racun dari dalam dirinya. Api kehidupannya berkedip-kedip tak menentu, dan ia tahu api itu tidak akan bertahan lama. Hal itu, ditambah dengan betapa ganasnya agresi Su Qing, memastikan Master Seng Yun tidak ragu sama sekali tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kini setelah ia tidak terus-menerus terluka, ia berteriak keras dan mengeluarkan sesuatu dari cincin pegangannya. Itu adalah sepotong kayu bobrok yang tampak seperti bongkahan yang diambil dari sesuatu yang lebih besar, dan saat dia mengeluarkannya, benda itu meletus dengan fluktuasi yang mengerikan. Ekspresi Su Qing berubah seketika. Ia bisa merasakan api kehidupannya hampir padam, dan lubang dharmanya bergetar hebat hingga rasanya ingin keluar. Pintu itu bahkan seolah memengaruhi kubah surga, dan tanah di sekitarnya. Tumbuhan dan vegetasi di segala penjuru mulai layu. Aliran energi kehidupan mulai mengalir deras menuju potongan kayu itu, menyebabkannya dengan cepat berubah menjadi pintu hitam pekat yang dipenuhi goresan kuku yang tak terhitung jumlahnya. Aura menyeramkan dan mengerikan terpancar darinya, terutama dari goresan-goresan itu, yang mengerikan, dan tampak dipenuhi darah kering. Goresan-goresan itu memiliki panjang dan kedalaman yang berbeda-beda, yang membuatnya tampak seperti orang yang berbeda pada waktu yang berbeda telah mati-matian mencoba mencakar pintu itu. Rasa ngeri yang ditimbulkannya memenuhi area itu. Mata Su Qing menyipit dan dia mundur. Sementara itu, kegilaan memenuhi mata Master Seng Yun saat dia menunjuk Su Qing. Membuka. Pintu hitam pekat itu berderit terbuka ke arah Su Qing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pintu tua itu dipenuhi bukti-bukti dari zaman dahulu. Jelas sekali ia telah melihat begitu banyak hal, seperti seorang lelaki tua yang telah hidup tak terhitung jumlahnya dan karenanya dapat melihat jauh ke dalam lubuk hati siapapun. Warna hitam pintu itu juga menunjukkan kebusukan, seolah-olah lelaki tua itu telah mati rasa karena penderitaan dunia di sekitarnya. Menyesakkan, kasar, menyeramkan, itulah yang dirasakan Su Qing saat melihat pintu. Saat pintu itu terbuka, ia juga menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tak ada suara sama sekali. Angin berhenti, dan awan-awan berhenti bergerak. Bahkan jantungnya sendiri seakan berhenti berdetak. Hal yang sama terjadi pada segalanya, bahkan Master Seng Yun, yang saat ini berdiri di atas pintu yang terbuka. Rasanya kekuatan pintu ini terlalu tak terbatas. Terlalu aneh. Baik target maupun orang yang menggunakannya tak luput dari efeknya. Semuanya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Su Qing pernah mengalami sensasi seperti ini sebelumnya. 4 tahun sebelumnya,
di wilayah terlarang di luar base camp pemulung, ia bertemu dengan sang bernyanyi. Saat itu, ia melihat sepasang sepatu bot wanita berjalan menembus kabut darah. Perasaannya sama, baik dulu maupun sekarang, ia merasa tak bergerak hingga ke jiwanya, seolah-olah pikirannya pun membeku di tempatnya oleh pintu yang terbuka. Ia tak bernapas, embun beku terbentuk di alis dan rambutnya. Rasa dingin menyelimuti dirinya. Segala yang ada di pandangannya lenyap kecuali pintu. Derit panjang dan pelan menusuk telinganya. Di balik pintu, kegelapan pekat dan dingin yang menusuk tulang menyelimuti. Bahkan, uap perlahan mengepul dari tepi pintu karena udara dingin yang menyengat. Di atas pintu, Master Seng Yun memasang ekspresi wajah yang garang, dan matanya memancarkan niat membunuh. Pintu ini disebut pintu Dark Spirit Everwill, dan Master Seng Yun menganggapnya sebagai harta karun yang berharga. Ia hanya menggunakannya sekali sejak mendapatkannya. Itu bukan sesuatu yang ia lakukan dengan mudah, karena ia tahu efeknya akan terasa bagi musuhnya dan dirinya sendiri. Yang lebih penting lagi adalah membuka pintu itu berarti menguras jiwanya sendiri. Pintu itu sangat mengerikan dengan sejarah yang misterius. Mustahil untuk mengatakan apa yang akan keluar dari pintu itu setelah dibuka, sehingga daya bunuh dan efeknya berbeda-beda pada setiap orang. Ini adalah informasi yang dijelaskan kakeknya kepadanya. Catatan, secara spesifik, kata di sini adalah untuk kakek dari pihak ayah. Kita lanjut ke alur ceritanya. Terakhir kali ia menggunakan pintu itu untuk mengincar dirinya sendiri, yang muncul adalah lidah busuk raksasa, yang menurutnya sangat meresahkan. Lagi pula, kakeknya telah menjelaskan bahwa apa yang keluar dari pintu itu adalah perwujudan dari apa yang sudah ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Saat itu, Master Seng Yun sangat penasaran untuk melihat apa yang akan keluar dari pintu itu karena Su King menjadi incarannya. Semoga itu semacam hantu jahat yang mencabik-cabiknya. Saat pikiran-pikiran itu berkecamuk di benak Master Seng Yun, dari balik kegelapan tak berujung di pintu kayu hitam, seberkas cahaya muncul. Awalnya sangat redup, tak lebih dari setitik. Namun, cahaya itu dengan cepat membesar dan semakin terang, hingga menjadi lautan cahaya yang tak terkira terangnya. Saat cahaya itu muncul, ia berubah menjadi banyak berkas cahaya terang yang menyebar kemana-mana. Di luar pintu, langit berubah dari gelap menjadi terang. Tanah-tanah diterangi, dan semua tanaman serta vegetasi bermandikan cahaya. Adapun Su King, ia berada tepat di tengah-tengah semuanya, dengan cahaya yang melahap bahkan bayangannya. Di dalam lautan cahaya itu, Su King merasakan sakit yang tak terkira. Rasanya seperti ia dibakar hidup-hidup, termasuk kulit, otot, darah, dan organ-organ dalamnya. Cahaya itu menembus tubuhnya, menusuk jiwanya, menembus segala sesuatu di sekitarnya. Kemanapun cahaya itu pergi, ia membawa rasa sakit. Asap hijau mulai mengepul darinya, seolah-olah ia dihapus dari keberadaan. Namun, di samping rasa sakit itu, ia mendapati bahwa ia bisa bergerak lagi, dan mulai mundur. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi, namun tak bisa menghentikan cahaya yang membakarnya. Ia seperti malam, dan cahaya ini adalah fajar, membawa cahaya dan pancaran untuk menghapus kegelapan. Kulitnya terbakar begitu parah hingga kini menghitam. Otot dan darahnya kehilangan semua kelembapannya. Rambutnya telah berubah menjadi abu. Bahkan lampu kehidupannya atau teknik kelas kekaisarannya tak mampu menahannya. Ia mengeluarkan sepotong giok dan, meskipun ragu-ragu di wajahnya, menghancurkannya. Itu memberinya dorongan kecepatan. Saat terjatuh, nyaris tak terlihat seperti manusia, Master Seng Yun tetap di atas pintu. Melihat apa yang terjadi, tak sedikit pun kepuasan terpancar di wajahnya. Malahan, ia tampak tak percaya. Bahkan, hampir tampak seperti ia tak percaya apa yang sedang terjadi. Cahaya. Ketika pintu Dark Spirit Everwill terbuka padamu, ia menghasilkan cahaya. Seharusnya itu mustahil. Kau sama sepertiku, pembunuh yang kejam. Kau telah melewati tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempatmu sekarang. Kau ahli racun, seseorang yang melahap jiwa untuk mengembangkan kultivasimu. Kau dikelilingi oleh api hitam. Api jiwamu segelap malam. Tidak berlebihan jika dikatakan kau benar-benar monster. Tapi bagaimana mungkin perwujudan pikiranmu bisa cahaya?